Halo teman-teman kimia semuanya dimanapun berada, apa kabar? Kembali lagi bersama saya. Saya sekarang akan mempresentasikan hasil review jurnal saya. Nah, sekarang jurnal yang akan saya presentasikan ini merupakan tugas dari mata kuliah PSSO atau penentuan struktur senyawa organik. Oke, kita langsung saja pada materinya. Ini jurnal rujukan yang saya gunakan. Judul jurnal, Identifikasi Senyawa Kimia Minyak Serewangi Klon G3 Cimbepobong Nardus L dengan media tanam tanah gambut dan potensinya sebagai antibakteri Enterococcus faecalis. Yang berikut pendahuluan. Di sini teman-teman lihat tanaman serai, di mana tanaman serai ini sangat bermanfaat, di mana dari tanaman serai ini kita bisa menghasilkan minyak serai wangi, parfum, obat-obatan. Nah, minyak serai wangi yang diperoleh dari tanaman serai wangi ini merupakan kebutuhan yang sangat penting di bidang industri parfum, bahan-bahan kecantikan atau kosmetik, obat-obatan, aromaterapi, dan bidang farmasi semakin tahun semakin meningkat beriring dengan meningkatnya produksi minyak serai wangi yang dihasilkan serta memiliki nilai jual yang tinggi. Yang berikut rumusan masalah. Pada rumusan masalah ini akan dibahas bagaimana senyawa penyusun minyak serai wangi yang teridentifikasi GCMS. Yang berikut metode. Analisis GCMS di Laboratorium Kesehatan Daerah Jakarta dan pengujian aktivitas antibakteri di Unit Laboratorium Kesehatan atau ULK Pontianak. Berikut bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian, meliputi tanaman serai, amoksilin, amikacin, minyak serai wangi, dan kapas. Jadi, bahan-bahan ini merupakan bahan-bahan yang akan digunakan dalam penelitian. Yang berikut kita masuk pada prosedur kerja. Pada prosedur kerja, yang pertama persiapan sampel dan isolasi minyak serai wangi. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, tanaman serai wangi dipanen daunnya dengan umur tanaman kurang lebih 8 bulan. Yang kedua, pemanenan dilakukan dengan memotong daun serai wangi kurang lebih 5 cm di atas ligula. Yang ketiga, massa daun yang didapatkan sebanyak 3,18 kg dari 4 polybag, kemudian dilakukan pemisahan dari daun kering, dikering anginkan dalam ruangan, dan selanjutnya dilakukan destilasi uap dan air selama kurang lebih 5 jam. Minyak serai wangi yang dihasilkan dihitung rendemennya. Tahap yang berikut adalah kita melakukan analisis komponen senyawa kimia minyak serai wangi dengan GCMS. Tahap-tahapnya adalah pengujian analisis GCMS dilakukan dengan menggunakan kolom jenis HP5MS atau cross-linked 5% fenilmetil silikon, kondisi suhu awal yaitu 60 derajat Celcius, dan diatur laju kenaikan suhunya sekitar 10 derajat Celcius per menit, hingga suhu akhirnya yaitu 300 derajat Celcius dengan waktu isoterma selama 30 menit, suhu injektor yakni 250 derajat Celcius, suhu MS yakni 250 derajat Celcius menggunakan helium sebagai gas pembawa dan kloroform sebagai pelarut.
Tahap yang berikut adalah uji antibakteri minyak serewangi. Tahap-tahapnya adalah pengujian antibakteri minyak serewangi terhadap E. phaeacalis dilakukan dengan metode Kirby-Bauer atau difusi cakram dan menggunakan Muller-Hinton agar atau MHA sebagai media. Media MHA dituangkan ke dalam cawan Petri dan didiamkan hingga memadat. Kemudian bakteri uji dioleskan dengan jarum OC steril di atas media MHA yang telah memadat secara berulang dan berputar minimum 60 derajat. Kertas cakram Whatman direndam. Kontrol positif amikacin menggunakan amikacin murni, sedangkan amoksilin yang diujikan adalah amoksilin 500 mg. Kertas cakram dengan konsentrasi tertentu ditempatkan di atas media MHA pada cawan Petri yang telah berisi suspensi bakteri dan dilanjutkan dengan inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius sampai 48 jam. Yang berikut kita masuk pada hasil dan pembahasan. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk pada hasil dan pembahasan. Teman-teman lihat pada gambar kromatogram GCMS minyak serewangi, di mana pada gambar spektrum tersebut menunjukkan bahwa minyak serewangi terdiri dari 26 senyawa kimia yang terlihat dari 3 titik puncak tertinggi. Ini adalah 3 titik puncak tertingginya. Teman-teman bisa lihat pada slide, di mana senyawa yang dengan kadar tertinggi dengan perbandingan senyawa yang lain adalah senyawa geraniol. Oke. Analisis senyawa penyusun minyak serewangi dalam penelitian ini kemudian dibandingkan dengan senyawa penyusun yang lain, di mana senyawa penyusun yang teridentifikasi dari masing-masing senyawa tersebut adalah dapat diketahui bahwa hasil perbandingannya menunjukkan citra. Teman-teman lihat pada di mana kita lihat citronellal dan citronellol merupakan memiliki presentasi area yang lebih rendah daripada geraniol. Jadi, dari grafik ini kita dapat mengetahui bahwa presentasi area yang lebih rendah pada citronellal lebih rendah adalah citronellol dengan presentasinya 15,56%, sedangkan citronellal dengan presentasinya 19,42%. Namun, presentasi area geraniol lebih tinggi, yakni 31,65%. Sehingga perbedaan jumlah senyawa penyusun yang teridentifikasi pada kromatogram gas ini dan nilai presentasi ketiga senyawa tersebut diduga karena kesuburan tanah tempat tumbuhnya tanaman serai dan umur tanaman serai saat dilakukan penyulingan berbeda, sehingga pada kromatogram ini menunjukkan tingkat presentasinya yang berbeda-beda. Oke, kita lanjut pada yang berikut. Kita masuk pada kesimpulan. Senyawa penyusun minyak serewangi yang teridentifikasi GCMS adalah 26 senyawa, di mana 16 senyawa diantaranya termasuk senyawa dominan dengan waktu retensi 21,001 sampai 49,373. Oke, baik
teman-teman, inilah hasil presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.